Paulia, selamat malam Pak. Malam Nabila, apa kabar nih? Udah lama banget nggak ketemu. Ya, Alhamdulillah baik Pak. Iya, jadi sekarang kamu di mana nih ceritanya? Ada di Indonesia atau di mana? Saya di Indonesia Pak, di BSD lebih tepatnya, di rumah. Oh, iya, oke. Jadi memang tema hari ini tuh Career as a Biomedical Engineering in Indonesia. Jadi Mm-mm. Nabila ini lulusan Biomed tahun 2014 ya? Ya, lulus 2014. Oke, 2014 dan kali ini di BI Talk yang episode kedua, Nabila akan bercerita tentang eh, pengalaman mungkin ngelamar kerja atau mungkin bagaimana cari lowongan, terus gimana sih biomedical engineering tuh. Ini kan mungkin nanti yang nonton mungkin bertanya ya, nanti bisa langsung lewat IG atau Facebook, bisa mau nanya pengalamannya Nabila gimana. Eh, kita langsung aja. Coba Nabila silahkan memperkenalkan Oke. diri. Ya, makasih Paulia. Selamat malam buat semuanya yang udah join. Perkenalkan nama saya Nabila. Saya alumni SGU jurusan Biomedical Engineering. Saya masuk tahun 2010, lulus tahun 2014. Uh, Sekarang saat ini saya lagi kerja sebagai R&D Officer di salah satu anak perusahaan Kalbe, yaitu PT Kalgen DNA. Gitu, Pak. Oke, itu tuh Kalbe yang apa sih produknya yang terkenal? Kalau Kalbe, banyak sih, Pak. Kalau misalnya dari minuman hidrokoko, itu punya Kalbe. Oh, Kalau obat Neuralgin, Woods, oke. banyak sih. Kalbe itu macam-macam. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong kemarin waktu lulus dari SGU itu IP-nya berapa sih? Aduh, kalau ngomongin IP saya jadi malu. Ya, alhamdulillah Lama? kemarin IP-nya dapat, saya agak lupa ya, 3,94 ya kayaknya Pak. Waduh, ini hampir ya. Jadi Hampir mungkin Pak, ada hampir. beberapa mata kuliah yang nggak dapat A. Tapi Iya, itu betul. pencapaian yang luar biasa. Sangat Pak. Emang emang susah gitu? Susah nggak sih? Kuliah di SGU susah sih Pak. Hmm, oh ya? Susah Pak. Yang saya keinget banget tuh pas OFSE sih. Jadi kalau di SGU itu tuh ada, saya nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya Pak. Jadi namanya OFSE, saya lupa singkatannya apa, maaf. Cuma itu semacam comprehensive test, tapi oral examination gitu, final examination secara oral. Jadi waktu angkatan saya itu udah dapet 3 subjek aja. Kalau sebelumnya kan lebih banyak ya Pak, seingat saya. Ya, ya. 3 subjek, terus kita sebelum masuk ruangan exam sendiri-sendiri, itu kita harus ngambil atau ngundi lah ya, pertanyaan berupa amplop gitu secara random, terus kita dikasih waktu untuk melihat soalnya dan mempersiapkan jawabannya. Habis itu baru masuk ke dalam ruangan lagi untuk menjelaskan jawaban kita ke para penilai. Itu beberapa dosen kalau nggak salah 3. Nah, um, itu berkesan banget sih Pak, soalnya ada yang sampai nangis-nangis juga sih. Itu belajarnya juga mati-matian sih menurut saya. Iya, Soalnya kita jadi nggak tahu mau dapat soal apa. iya betul. Jadi OFSE itu oral final examination ya. Oh iya, ya betul Pak. Iya, jadi mungkin itu yang unik. Salah satu yang unik dari SGU adalah ada ujian komprehensif seperti itu. Sebenarnya ditujukan untuk menguji kompetensinya, sehingga nanti Mm-mm. ketika lulusan kita bekerja, eh, subjek-subjek yang penting yang uh, ciri khas ya biomed itu semua dimiliki. Dan emang Mm-mm. berat sekali karena ya kan ada yang dari tingkat 1, ada yang dari tingkat 2, yang mungkin udah Ya, lupa lagi gitu kan, betul. jadi harus diulangi lagi. Dan juga uh, apa ya, sampai saat ini masih ada posenya di Apa ya? SGU, ya masih ada, jadi kualitasnya masih sama. Oke. Nah, sebelum OFSE itu kan ada internship tuh, ada magang. Boleh ceritain Ya, nggak dikit magangnya waktu di Jerman atau di mana tuh? iya, saya waktu itu alhamdulillah kesempatan magang di Jerman. Jadi
eh, itu juga berkesan banget sih. Jadi pasti teman-teman saya yang bareng saya di SGU tuh juga mengalami ini. Ketika kita tuh apply magang sendiri, terus nunggu-nunggu email, terus ternyata cuma nyari satu kata Pak, LIDER, atau Rider artinya nih. unfortunately. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Kalau misalnya ada LIDER, wah udah fix, berarti nggak keterima gitu kan. Iya, iya. Nah, um, waktu itu saya apply berapa ya? Mungkin belasan kali ya. Alhamdulillah ada uh, kabar bagus dari perusahaan Olympus. Kalau misalnya teman-teman tahu Olympus itu biasanya kamera, tapi Olympus itu di medical device itu sebenarnya mereka sangat apa ya, top notch di endoskopi dan mikroskop Mm-mm. itu. Jadi waktu itu saya berkesempatan magang di Olympus di Hamburg, Jerman, di Departemen R&D, tapi bukan endoskopinya, tapi mesin untuk mendisinfek endoskopi. Oh, oke. Gitu. Jadi kan kalau endoskopi, kalau misalnya dipakai ke satu pasien, terus mau dipakai ke pasien lain kan harus didisinfek dulu Ya, kan, supaya nggak ya, ada penularan apapun, infectious ya, gitu. Jadi Olympus juga memproduksi mesin cucinya lah, gitu Pak. ya. Nah, Olympus tuh ya, emang terkenal optiknya ya. ya betul optik. Jadi Ya. saya waktu itu di Hamburg, uh, ya itu juga seru banget sih Pak. Soalnya hmm, orang-orangnya kan, iya, untungnya bukan untung ya. Olympus itu kan perusahaan multinasional karena aslinya dari Jepang. Jadi yang di Hamburg sendiri itu juga ada multinational company gitu. Jadi mereka juga sehari-harinya banyak berhubungan sama orang dari Jepang juga gitu. Jadi banyak sih exposure-nya. Oh, Tuh. berarti Jepang sama Jerman disatuin, jadi disiplinnya luar Mm-mm. biasa berarti. Iya, sangat-sangat sih, Pak. Oke. Itu Gitu. kalau di kota Hamburg sendiri, itu kan di utara ya. Itu suasananya gimana sih? Dingin terus, Pak. Dingin terus, terus nggak pernah, kayaknya hampir nggak pernah bersalju deh. Tapi sekalinya bersalju tuh pasti basah, becek banget, Oke. berangin. Tapi orang-orang Hmm. katanya sih, kalau orang-orang utara tuh lebih ramah dari orang-orang selatan. Tapi saya juga nggak tahu sih. Mhm. Katanya sih begitu. Nah, di situ juga saya juga banyak kenalan sama orang-orang, ya selain orang-orang Jerman juga ada komunitas orang Indonesia juga di situ yang udah menetap di situ, udah bekerja di situ gitu. Iya, iya, iya. Memang pasti kalau di utara itu anginnya besar ya. Jadi Mm-mm. harus punya jaket yang bagus, Mm-mm. Betul, windbreaker istilahnya. mereka betul sekali. Oke. Nah, setelah magang, pulang ke Indonesia, terus Mm-mm. semester 7, lalu OFSE, terus tugas akhir. Ya, semester 8 skripsi. Nah, itu bikin apa tuh tugas akhirnya? Skripsinya saya sama Pak Fatoni. Halo Pak Fatoni, kalau Hmm. misalnya Bapak lagi join, skripsinya saya sama Pak Fatoni. Jadi kalau Pak Fatoni itu penelitiannya tentang radiasi dari alat medis gitu. Jadi waktu itu penelitian saya itu tentang pengukuran dosis radiasi linear accelerator. Jadi linear accelerator itu mesin radioterapi untuk biasanya untuk terapi kanker menggunakan radioaktif, bukan radioaktif ya, eh, sinar radio, ya sinar radioaktif berarti ya proton gitulah linear accelerator gitu. Linak ya, Linek, iya. Linek. Oke, Yes. oke. Nah, setelah itu kan, kalau dari kampus sih udah selesai tesis, ya kalau di SGO namanya tesis atau skripsi, dikoreksi, di submit, terus wisuda Ya, September ya. ya. Nah, ketika selesai itu wisuda, terus ngapain tuh? Liburan bentar Pak. Cuma sebenarnya tuh sebelum saya wisuda tuh saya udah ada proses rekrutmen Pak dari Oh, di mana Siemens. tuh? Dari Mhm. Siemens Indonesia waktu itu masih namanya healthcare sektor. Jadi sebelum wisuda itu saya udah ditawarin kerjaan dari
Pak Stefanus waktu itu menjabat sebagai country head-nya Siemens Healthcare Indonesia. Kemudian diminta untuk segera mulai gitulah. Jadi waktu itu saya bilang sama Pak Stefanus, Pak, saya boleh liburan dulu nggak habis wisuda? Jadi saya liburan kayaknya cuma sebulan gitu. Habis itu saya memasuki proses interview ya secara formal gitu, mengikuti proses rekrutmen secara formal. Habis itu baru join Siemens gitu. Jadi saya lumayan cepat sih Pak dapat kerjaannya. Itu cari lowongan gitu tuh di mana sih? Jadi ketika Cari lulus tuh. lowongan. Kebetulan sih waktu itu Pak Stefanus dosen di SGU juga. Jadi Pak Stefanus itu juga sudah melihat, oh anak SGU. Jadi sebelum saya itu ada beberapa senior SGU yang sudah bekerja di Siemens juga Pak. Dan sepertinya sih dianggap bagus ya performanya. Kalau enggak kan kenapa Pak Stefanus nyari anak SGU lagi gitu kan. Jadi waktu itu Pak Stefanus nawarin kerjaan gitu ke saya. Karena mungkin ngelihat juga di kelas beliau seperti apa gitu kali ya. Jadi selain saya juga ada beberapa teman juga yang ditawarin. Gitu, Terus, Pak. Bikin tetap aja ya, berarti meskipun udah kenal dengan dosennya tetap aja bikin CV gitu ya. Ya, bikin CV, terus ada proses interviewnya tuh berapa ya? Mungkin 2 apa 3 kali sama user, sama HR, terus ada proses kalau mereka pengennya, karena waktu itu posisi saya sebagai sales atau product specialist, jadi mereka juga pengen tahu kemampuan saya presentasi gitu. Nah waktu itu saya diminta presentasiin alat apapun yang saya mau, pokoknya alat medical imaging lah ya, seperti ultrasound atau X-ray atau apapun menggunakan bahasa Inggris. Itu. Jadi waktu sejak awal itu prosesnya udah bahasa Inggris aja berarti? Iya, sudah Pak. Jadi diminta, ya udah kamu presentasi produk apapun bahasa Inggris ya. Ya, siap Pak. Soalnya memang di SGU kan kita udah berbahasa Inggris kan Pak. Jadi udah terbiasa gitu. Iya. Terus yang Siemens Indonesia-nya itu usernya orang Indonesia? Usernya orang Indonesia, tapi kita juga kita juga berhubungan sama Siemens regional dan global. Jadi kalau Siemens itu kan sebenarnya dari perusahaan Jerman kan ya. Cuma dia punya headquarter lain di beberapa region gitu. Kalau Indonesia itu biasanya reportingnya ke Singapura. Jadi selama bekerja itu kita juga terekspos tuh Pak sama teman-teman Siemens yang dari luar Indonesia gitu. Ada juga waktu itu setiap tahun ada sales meeting. Jadi kita waktu saya itu meetingnya di mana ya? Di Kuala Lumpur sama di Bangkok 2 kali. Karena saya 2 tahun di Siemens gitu. Jadi ketemu teman-teman Siemens dari luar juga. Oke, berarti emang diakui ya, maksudnya SGU itu di ASEAN tuh kayaknya senior-senior kamu juga kayaknya ikutan ya. Oke. Terus kan sekarang tuh di PT Calgen, tapi kan waktu itu awalnya di PT Siemens Indonesia. Berapa lama tuh di situ? Di Siemens itu saya 2 tahun Pak. Nah setelah 2 tahun itu saya memang dari dulu tuh kepengen banget S2. Jadi setelah 2 tahun saya coba apply S2 di Imperial College di London untuk jurusan yang sama, Biomedical Engineering. Nah, setelah saya keterima di sana di Imperial College, saya juga coba apply beasiswa buat pembiayaan kuliah saya di sana dan juga makan sehari-hari lah ya Pak. Gitu. Jadi saya apply beasiswa LPDP dan alhamdulillah keterima juga. Nah, terus saya S2 di London itu setahun. Kemudian kembali lagi itu Oktober tahun 2017. Setelah itu Februari 2018 saya mulai kerja di Calbe. Oke. Nah, ini yang menarik tuh tadi kan tertarik ya, Nabila tertarik untuk lanjut S2. Tapi memilih untuk kerja dulu di Siemens Indonesia. Itu kalau ceritanya kebalik gimana ya? Lulus S1 terus langsung S2 dulu. Mungkin tiap orang beda-beda kali ya Pak. Cuma kalau saya melihatnya gini, jadi dan ini berasa banget waktu saya di London. Jadi teman-teman saya itu tuh pas S2 itu tuh lebih muda, kebanyakan lebih muda dari saya. Karena mereka setelah S1 langsung S2.
Oke. gitu. Jadi saya tuh termasuk angkatan tua di situ, apalagi Yuda yang waktu itu. Hai Yuda, kalau misalnya Yuda join, tapi kayaknya enggak sih. Jadi Yuda tuh senior saya di SGU dan juga di Siemens. Terus kita sama-sama berangkat ke Imperial College. Kita sekelas gitu. Jadi ya kita termasuk angkatan tua lah ya di sana. Cuma hmm, menurut saya tuh karena saya sama Yuda udah kerja, jadi untuk ngikutin kelas-kelasnya tuh kita jadi kebayang, oh oke, kalau misalnya produk ini atau teknologi ini ada di industri tuh kayak gini loh gitu, atau penerap aplikasinya seperti ini loh. Eh, Apalagi ya, kita juga ngambil kelas tambahan health economics waktu itu. Jadi health economics itu ngebahas tentang ya kebijakan-kebijakan negara-negara maju maupun berkembang gitu di dunia kesehatan gitu. Dan karena kita sendiri udah pernah ada pengalaman kerja yang berhubungan juga dengan regulasi-regulasi kesehatan seperti itu gitu. Karena kita jualannya ke rumah sakit pemerintah misalnya. Jadi itu lebih kebayang gitu Pak. Jadi menurut saya uh, kelebihan atau ya saya bersyukur saya kerja dulu gitu. Jadi saya ada bayangan nggak kayak berandai-andai ini nanti kalau diterapin di dunia kerja tuh gimana ya gitu. Hmm. Jadi udah ada experience-nya dulu sebelumnya ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Nah, seperti apa. Nah, jadi Nabila karirnya itu memilih untuk lulus kerja dulu 2 tahun, lalu Mm-mm. lanjut S2 di Imperial College London dengan Mm-mm. beasiswa LPDP selama Mm-mm. 1 tahun di sana. Nah, Mm-mm. ketika pulang, berarti mulai lagi dong, mulai lagi ngelamar lagi nih. Iya, Itu gimana tuh pas prosesnya? pulang tuh ngelamar lagi. Nah, ini agak beda sih Pak. Soalnya pas pulang itu, hmm, pokoknya saya udah ada bayangan kalau saya itu mau kerja jadi researcher gitu. Cuma kalau di Indonesia ya, yang seperti kita tahu kan sebenarnya kalau researcher uh, masih terbatas ya dari segi lokasi, dari segi gaji gitu, atau dari segi bidang yang kita minati. Itu sebenarnya masih terbatas. Kayak saya misalnya tuh waktu S2 saya ngambil jurusannya Biomedical Engineering, tapi fokusnya itu di Biomaterials and Tissue Engineering. Jadi lebih ke rekayasa materi dan rekayasa jaringan gitu. Cuma ternyata di Indonesia tuh masih jarang, apalagi yang akhirnya akan jadi produk gitu ya, untuk produk yang dikomersialkan gitu. Jadi agak agak struggling juga sih Pak awalnya. Maksudnya mau kerja di mana ya? Saya pengennya research, tapi kok belum nemu yang pas gitu. Saya sempat kepikiran apa magang dulu aja ya gitu. Soalnya di beberapa tempat itu ada yang nawarin magang, cuma karena saya S2 mungkin jadinya kayak udah apa namanya overqualified kali ya. Saya juga nggak tahu mereka mungkin nyarinya anak yang fresh graduate atau gimana gitu. Nah, Iya, iya, akhirnya iya. saya coba apply di Kalbe. Nah, Kalbe ini tuh sebenarnya besar sekali. Tapi Kalbe itu punya institusi penelitian Mhm. namanya Stem Cell and Cancer Institute. Jadi penelitiannya itu antara ada dua fokus, stem cell dan juga kanker. Jadi Ya. waktu itu saya apply ke SCI, terus saya keterima di bagian apa namanya kankernya, penelitian kanker gitu. Nah, setelah itu setelah probation saya dipindahkan atau direkrut oleh sister company-nya PT Kalgen DNA. Jadi kalau PT Kalgen DNA itu lebih ke perusahaan manufaktur. Mhm. Itu bukan bukan research institution tapi lebih ke perusahaan manufaktur. Nah, eh, ini ada proses pembelajarannya lagi nih Pak, seperti yang tadi Pak Aulia bilang. Jadi karena Ya. hmm, SCI dan juga PT Kalgen DNA itu lebih terfokus ke bioteknologi Mhm. gitu, biologi molekuler. Sementara saya kan waktu S2 biomaterials kan, and tissue engineering gitu. Jadi saya tuh proses belajar lagi gitu. Mhm. Tapi untungnya waktu di SGU kita udah Mhm. pernah dapat juga tuh Pak Mhm. mata kuliah, beberapa mata kuliah yang berhubungan. Kayak misalnya saya ingat semester 2 itu ada mata kuliah molecular biology gitu. Jadi ya pas masuk SCI ataupun Kalgen DNA tuh lebih kayak refreshing aja, terus di apa namanya diasah lagi kemampuan labnya gitu, lab skillsnya Iya, gitu. itu
kayaknya kamu pindah-pindah terus ya. Misalnya Siemens Indonesia kurang lebih instrumen, device. Terus waktu itu apa sih produknya? Imaging gitu? CT scan? Kalau waktu itu saya sendiri megangin produknya X-ray. Jadi X-ray, mesin ronsen X-ray, bukan CT scan ya, X-ray. Oke, X-ray. Tugas akhirnya itu dengan bisa disebut fisika medis ya, medical physics. Ya, fisika medis. Ya agak berhubungan lah ya Pak sama Siemens. Oke. Terus juga waktu di Siemens kamu skill atau presentation skill-nya akhirnya harus kuat ya karena ya. Nah, ketika ke lanjut S2, kamu di biomaterial karyanya ya. Dan ketika sekarang ada di molecular biology. Itu tuh sebanyak itu emang dapat ya di SGU? Maksudnya pernah diajarin ya? Iya, dapat Pak. Kalau misalnya yang fisika medis atau medical imaging itu semester 7 ya kalau nggak salah, sama Pak Yohanes. Terus kalau biomaterials and tissue engineering itu berhubungan sama artificial organs di semester 7 sama saya lupa dokter Isabella. Ya, betul. Isabella, terus yang sekarang molecular biology semester 2 sama Kak Eli. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya dapat sih Pak. Cuma yang belum bisa dapat kerjaannya ya, kerjaan wise itu mungkin mesin ya. Tapi teman-teman saya di kantor tuh kalau misalnya ada berhubungan sama bikin mesin gitu, Nabila aja, Nabila tuh biomedical engineer gitu. Tapi itu udah lupa juga sih Pak. Oke. Ya, jadi memang belajar di biomedical engineering itu luas ya. Jadi bukan ketika masuk tuh malahan jadi hanya belajar satu bidang ilmu, tapi malahan multidisiplin ya, luas. Dan alhamdulillahnya perjalanan karir sampai saat ini kepakai ilmu yang ada di SGU. Nah, itu tuh kalian bilang susah ya belajar di SGU. Tapi sekarang ketika bekerja itu jadinya udah tinggal refresh lagi ya, jadi mudah gitu akhirnya. Atau gimana? Iya sih Pak, gimana ya? Ya kalau kerja kan nggak usah ngafal ya Pak. Maksudnya kalau kita lupa kita bisa Google. Cuma secara prinsip kerja gitu kita udah. Kalau saya sih masih keinget, oh ya kalau misalnya sekarang nih misalnya ngetren kan PCR gitu, polymerase chain reaction gitu. Oh iya dulu tuh pernah diajarin loh gitu. Saya cuma harus nge-refresh aja sedikit. Terus mungkin tambahannya ya metode PCR tuh ada ini. Gitu. Gitu. Iya. Saya lupa by the way ini bagi yang nonton di Instagram silahkan komen kalau mau nanya sama Nabila nih. Juga di Facebook kita juga live, silahkan komen. Nanti pertanyaannya akan berusaha dijawab. Oke. Nabila nih, tadi kan kamu alat-alat PCR apa segala macam. Emang waktu dulu kan diajarin, tapi kan sekarang diulang lagi. Jadi sebenarnya kamu tuh udah tahu gitu ya, bukunya apa gitu ya, atau kurang lebih nyarinya di mana ya. Jadi maksudnya bukan sesuatu yang baru lagi. Betul. Nah, jadi itu kan hanya kasusnya aja ya, case. Jadi waktu di Siemens dapat alat X-ray, berarti oke, pindah case. Satu di biomaterial, satu juga akhirnya pindah. Nah, ini kan challenging ya, akhirnya berarti kamu nanti ke depannya juga bisa men-challenge diri sendiri kalau misalnya, saya pengen pindah ke device, misalnya machine juga bisa mungkin ya? Harusnya bisa ya Pak. saya ngerasa bisa sih ya, mungkin ada proses adaptasinya lagi, cuma dengan knowledge dan skill yang saya dapetin dari SGU, saya rasa saya nggak akan mulai dari nol banget gitu lah. Ya, jadi udah minimal udah tahu bukunya tuh kira-kira apa ya yang iya. Oke. Terus ini ngomong-ngomong yang di Calgen ini kamu lagi ngembangin apa sih di research-nya kalau boleh tahu? Jadi kalau di Calgen Dana itu tuh kita adalah perusahaan manufacture kit diagnostik. Jadi kalau saya kasih contoh sekarang, kan sekarang kita lagi di zaman pandemi COVID-19. Nah, terus kan sekarang ramai tuh PCR, rapid test, dan lain-lain.
salah satu produk yang bisa kita kembangkan di Kalgendana adalah kit PCR-nya. Jadi user kita itu adalah laboratorium. Jadi mereka kan nerima sampel tuh dari pasien, terus nanti mereka akan menggunakan kit kita untuk mengerjakan sampelnya, itu untuk mendeteksi. Ini contoh ya Pak. Kalau sekarang itu produk yang udah kita punya adalah kit pendeteksian HPV atau Human Papilloma Virus penyebab kanker serviks. Tuh, jadi kita selalu terus berusaha melihat sebenarnya yang di market tuh butuhnya apa sih itu. Kalau kanker serviks sendiri kan sebenarnya adalah kanker yang bisa dicegah karena penyebabnya adalah virus HPV. Nah, mencegahnya adalah dengan rutin screening gitu. Nah, kita juga ngelihat oke, di Indonesia tuh wanita masih kurang ini ya aware dengan screening kanker serviks gitu. Biasanya tahunya pap smear, tapi kalau pap smear pun juga nggak banyak orang yang melakukan gitu. Padahal itu masuk program pemerintah. Jadi kita berusaha untuk masuk ke market itu gitu. Macam-macam sih Pak. Itu tadi kitnya itu apa sih isinya? Kitnya itu bentuknya reagen. Itu atau gimana? Reagen Pak. Oh, reagen. Tapi kita juga ngelihat ada market di point of care sih, POC. Jadi bukan B2B ya Pak. Jadi usernya adalah pasiennya sendiri gitu. Jadi misalnya ke depannya tes HPV itu bisa dilakukan di rumah, misalnya kayak gitu. Okay. Nanti hasilnya. Ya Pak, silakan. Ini ada yang nanya di Instagram. Ya. Mungkin kamu juga bisa lihat dari Hasana. Berapa nih? 10105. Wah, susah nih. Malam Kak, izin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, do and don'ts as a student in biomedical engineering. Yang kedua, biomedical engineering bisa magang dan kerja praktik di bidang apa? Wah, ini apa aja? Oh gitu. Oke. Do's and don'ts as a student in biomedical engineering. Ya. Ini berhubungan sih, do's-nya itu adalah kalau menurut saya sih pelajarin semuanya. Don'ts-nya adalah jangan nggak pelajarin semuanya. Maksudnya gimana ya Pak? Jadi kalau di SGU itu tuh gini, jadi mulai gini. Mungkin berhubungan sama pertanyaan nomor 2. Biomedical engineering bisa magang dan kerja praktik di bidang apa aja. Jadi biomedical engineering itu kan sebenarnya luas ya Pak. Kayak tadi yang Pak Aulia bilang, luas field-nya. Jadi itu banyak irisannya. Kita bisa lebih minat ke bidang biologi molekuler gitu, atau bisa minat ke biomaterial, atau bisa minat ke medical device gitu dari segi elektroniknya atau sensorsnya. Jadi kalau misalnya mau magang dan kerja praktek di bidang apa aja, saya rasa sih bisa dari apa aja ya, di mana aja ya sesuai minat gitu. Kayak misalnya kayak saya waktu itu kan di disinfektan, berarti kan dia lebih ke arahnya itu berhubungannya sama mikrobiologi atau infectious disease gitu. Cuma ada juga teman-teman yang lebih kerjanya itu ke arah mesinnya. Jadi tergantung minat. Nah, do's and don'ts as a student in biomedical engineering. Karena itu, jadi saya rasa do's-nya adalah coba dieksplor banyak bidang. Karena kalau saya bisa balik lagi sih, saya mungkin akan lebih serius lagi belajar sensor sama Pak Arko. Biar saya lebih ini gitu, ngerti gitu. Iya, memang kalau saya sih lihatnya don'ts-nya itu jangan nolak duluan ya. Jadi ketika dapat ilmu yang beragam, yang gaduh-gaduh, yang kadang di satu sisi kamu harus belajar biologi, terus satu sisi lagi, ternyata harus belajar chemistry juga, gitu kan. Terus, kok ini malah jadi ke fisik, nanti ada satu subjek mungkin mata kuliah yang ke matematik, gitu kan. Kadang udah nolak duluan, ini apaan sih, gitu. Tapi ternyata dengan pengetahuan yang didapat, justru itu ngebantu ya, karir kamu.
Betul, itu berasa banget sih Pak sekarang. Kayak misalnya kita lagi ngembangin produk ini gitu, yang emang arahnya ke molecular biology, tapi misalnya nih ada, bisa nggak ya kita ngumpulin sampelnya tuh pakai material ini? Oh berarti kan ilmu saya tentang biomaterial tuh kepake gitu. Ya, ya, ya. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab Iya. pertanyaan. Oke, kita sambil nunggu itu kayaknya banyak teman-teman kamu tuh. Iya nih ada Tika, ada Sandy, siapa lagi nih? Adit, teman saya dari TK sampai SGU sampai sekarang. Ya. Ada adik saya Siapa Al, tahu, ada Iren. siapa tahu mau nanya. Oke. Iya, Eh, nah, ini ke depannya nih. Kalau biasanya kalau HR kalau nanya tuh eh, pertanyaannya itu how do you see yourself in 5 years? 5 Klasik, years. 10 years time sih ya. Coba kira-kira apa tuh jawabannya? Eh, ada dua sih Pak. Saya tuh sempat kepikiran mau Mhm. S3 Oke. gitu, tapi eh, sekarang itu agak less prioritize karena satu dan lain hal gitu. Kalau in terms of career, sebenarnya tuh saya eh, pengen bisa entah itu bikin perusahaan sendiri atau join a startup atau join another company atau tetap di Kalbe saya bisa ada platform untuk mengembangkan ini. Saya ngelihat eh, kalau berkaca dari kejadian pandemi ini kayaknya, eh, bidang POC point of care tuh kayaknya seru sih gitu. Jadi Hmm. membawa teknologi ke rumah sendiri gitu. Tapi saya masih belum explore lebih lanjut sih Pak. Cuma menurut saya itu hal yang menarik untuk explore. Gitu. Begitu. Point of care ya. Hmm. Emang ketika kamu di Kalgen itu produknya emang sampai ke user ya? Kita pengennya sampai ke user Pak. Hmm. Itu Tuh. kan regulasinya gimana tuh? Karena kan kalau kayak yang COVID sekarang aja kan sampai uji klinis segala macam. Apakah Oh sama iya di iya Kalgen? betul. Ah, sama Hmm. sih kita kan harus mendaftarkan produk ke Kemenkes. Kementerian Kesehatan Oke. itu harus ada izinnya. Terus untuk mendapatkan izinnya itu kita juga ada data-data yang harus disubmitkan ya. Nah, data-datanya itu Hmm. adalah data pengembangan waktu di R&D-nya, terus proses Ya. produksi, proses QC, terus apa namanya, eh, kemudian kita juga melakukan stability study atau menentukan tanggal kadaluarsanya gitu, shelf life-nya. Terus validasi apa namanya kitnya menggunakan sampel klinis gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus kita kumpulkan dulu data-datanya sebelum ada kita bisa submit. Oke. Itu Gitu. tahu nggak berapa lama tuh dari mulai research sampai produk nyampe ke user? Nah, kalau kalau benar-benar dari scratch itu ini kayaknya kalau bos saya di Kalben dengar mungkin dia bilang terlalu lama kali ya Pak. Eh, Kalau berdasarkan hitung-hitungan saya selama ini sih 3 tahun Oke. gitu. Jadi Berarti karena yang kalau mungkin lamanya kan sebenarnya uji klinisnya ya. uji klinis dan juga stability study, Iya, shelf stabilis. life Oke. gitu. Nih sebenarnya ada yang nanya tuh malam dari Diego Gimawan. Sebenarnya Diego ini alumni SGU juga. Oh, Saya oke. lupa ya, apakah 2 tahun yang lalu mungkin dari Biomed. Mungkin saya juga perlu undang nih Diego. Jadi siap-siap aja saya undang untuk di Talk ini. Oke, Pak. Oke, malah mau nanya dong kit diagnostik KTP yang sedang dikembangkan KLB. Ya, tadi kan yang udah dijelasin ya. Kalau mau Ya, dijelasin lebih dalam juga boleh. Seberapa sensitif detection kit dibandingkan dengan komersial kit yang lain? oke. Silahkan. Itu mungkin gimana ya? Coba saya balas deh coba cek KLB Genomics. Oh gitu.
sekalian promosi deh. Habis dia nanya, gimana Pak? Saya sekalian berapa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Oke, yang pasti sih kita PCR base. Kalau misalnya mau teknis banget nih, kita PCR base. Terus kita juga bedanya sama kit diagnostik yang lain. Kalau HPV itu kan ada banyak subtipenya. Ada yang subtipe 16, yang paling sering menyebabkan kanker serviks itu subtipe 16 dan 18. Tapi ada juga subtipe lain. Ada yang low risk itu ada 6, 11, 42 ya kalau nggak salah. Terus yang high risk selain 16 dan 18 ada 52, ada 45 dan lain-lain. Nah, bedanya kit kita sama kit diagnostik yang lain itu kita bisa full genotyping atau menentukan subtipe HPV itu sebanyak 21 subtipe. Kalau yang lain tuh biasanya cuma 16-18 saja yang diidentifikasi gitu. Mungkin itu teaser aja lah ya. Jadi silakan. Sebenarnya siapa Diego Himawan juga kalau nggak salah di areanya itu juga sih. Oh gitu, oke. Diego di mana kerjanya? Nah itu yang sulit. Kita harus ya ini dengan BI Talk ini selain saya interview para alumni juga untuk silaturahmi gitu biar alumni dan oh iya sip saling tahu. Iya seru sih Pak. Dan minggu depan tuh itu saya teaser aja, jadi itu udah kerjanya di Jerman. Nah, sorry Pak Aulia, suaranya agak kecil Pak. Iya nih, sebentar. Ini saya ganti lagi. Ini tadi saya ganti mikrofon. Oke. Ya, jadi teaser aja. Jadi untuk yang minggu depan nanti ada lagi yang kerjanya di Jerman. Oke. Nah, tadi itu kan sebenarnya kalau misalnya anak-anak SMA ngedengerin penjelasan kamu kan pasti rooming banget ya. Itu apa sih? Kalau dengan kata-kata yang mudah gimana coba? Yang mana nih Pak? Ya gitu tadi, yang test kit itu yang yang HPV ya. Pokoknya tuh kita memiliki atau memproduksi sendiri kit untuk mendeteksi keberadaan virus penyebab kanker serviks. Oke. Gitu. Kalau anak SMA mungkin nggak sih kena serviks? Kalau kanker serviks, jadi kalau kanker serviks itu jadi HPV itu biasanya ditularkan secara seksual Pak. Oh, berarti aman lah ya. Jadi sebenarnya yang usianya udah biasanya kalau udah nikah atau udah aktif secara seksual itu disarankan untuk tes screening kanker serviks melalui pendeteksian HPV secara rutin. Berarti di pelajaran biologi SMA nggak ada berarti? Kayaknya belum sih Pak. Oke. Pap smear kali ya, teman-teman lebih familiar. Pap smear. Oke. Saya sih nggak ngerti karena itu kan wanita ya banyak. Saya cuma tahu nama-namanya tapi saya nggak tahu. Ini ada lagi. Wah ini kayaknya kamu deh yang baca. Teman saya dari TK nih Adit. Malah mau tanya dong pendapat Nabila tentang perkembangan industri alkes buatan dalam negeri. Apakah bisa berkembang seperti misalnya bidang research? Oke. Kalau saya ngelihatnya bisa. Kenapa? Karena tapi agak unik sih ya. Jadi gara-gara COVID-19 ini, lab-lab yang tadinya nggak punya infrastruktur yang memadai untuk PCR, jadi banyak. Oke. Sekarang jadi banyak yang punya mesin PCR, dan banyak yang belajar tentang PCR. Banyak juga yang memproduksi kit PCR gitu, nggak cuma kalbe, atau rapid test gitu. Jadi sebenarnya tuh ada skill dan knowledge yang dimiliki oleh para peneliti di Indonesia yang sebenarnya tuh bisa diaplikasikan gitu. Nah kebetulan aja di saat ini pendorongnya adalah COVID-19. Gitu. Kenyataannya adalah banyak reagen-reagen yang sampai sekarang masih kita impor, tapi gara-gara ada keterbatasan material gitu yang diimpor, jadi para peneliti di Indonesia tuh bermuter otak gitu, kayak kita bisa nggak sih sebenarnya bikin di Indonesia misalnya enzim untuk PCR Taq polymerase gitu. Oh bisa kok gitu. Jadi sekarang lagi dilakukan tuh penelitian-penelitian seperti itu gitu. Nah ini kan karena saya di bidang molecular biology, jadi saya bicaranya
di bidang itu. Tapi kalau Alkes saya rasa sebenarnya juga ada gitu kan. Kalau di SGU kan juga sebenarnya bikin kan Pak, apa Ya, sih EKG, wearables EKG gitu. ya, Sebenarnya bisa banget sih. ya. Jadi biomedical engineer nih sekarang lagi dicari kali ya, lagi. Cari banget. Wearables Jadi juga. lulusannya tuh, ya. Jadi bagi yang baru lulus gitu ya, jadi mungkin harus langsung cari Mm-mm. tempat-tempat yang emang lagi mendevelop yang tadi yang untuk COVID-19 ini, baik reagennya, untuk alat deteksinya, ataupun em, apa tuh yang lagi ramai juga ventilator ya, atau mungkin Ya, APD ya. dan so on gitu ya, Itu banyak banyak sekali banget sih Pak. turunannya ya. Ini ada lagi nih tadi dari mana nih? Kaila, Kaila? Alat. Malam Kak, aku mau tanya, kalau S1-nya teknik biomed, kira-kira S2-nya kalau mau ngambil yang berhubungan dengan molekular genetik, DNA, dan lain-lain bisa? Bisa, saya sekarang kerjanya molekular genetik. Eh, kalau S1 di SGU sih memang kita dapat molecular biology. Nah, saya nggak tahu kalau Kaila S1-nya itu, kamu sekarang lagi S1 atau baru mau ngambil S1, tapi kalau sebelum SGU itu teknik biomed itu kan sebenarnya kental dengan segi engineering-nya, elektroniknya gitu. Mungkin Kaila nanya gitu kali ya. Tapi kalau saya sih berdasarkan skill dan knowledge yang saya dapetin di SGU sih bisa. Karena saya sekarang buktinya kerja di bidang itu. Oke, Gitu, Pak. iya. Saya sih, saya kirain yang adik kelas kamu, siapa namanya? Oh itu Katia ya, bukan Kaila. Oh, aku baru mau masuk S1 biomed UIK tahun ini. Oh, oke, teknik biomed. Oh iya. Kita juga waktu itu ada dosen dari UI sih. Dokter Isabella juga dari UI kok. Tapi aku udah tahu, wah keren banget. Semangat Kaila sampai S3 loh. Eh, iya. Ini minggu depan nih, yang tamu yang saya undang, itu S1 di SGU, S2-nya di Eropa, S3-nya di Jerman. Jadi ini Kaila harus nih minggu depan nonton Iya, di jam iya, dan waktu yang keren sama. sih pasti. Saya tahu kok orangnya, keren banget orangnya. Ya, oke. Itu kalau tadi kan kamu bilang mau S3. Kalau S3 Mm-mm. kira-kira bidang apa nih? Apakah mau nyebrang ke bidang yang emang challenging buat kamu, atau stick to yang ini nih yang sekarang lagi kamu kerjain? Hmm, pengennya sih gabungin ya Pak, karena saya sebenarnya masih ada minat sama biomaterial and tissue engineering juga. Jadi saya kalau misalnya emang S3, saya pengen gabungin apa yang saya kerjain sekarang sama apa yang saya pelajarin waktu S2 sih. Oke. Jadi Tuh. kalau negaranya kira-kira, atau benua lah kira-kira. Kan kamu udah ke Eropa. Apakah mau, siapa tahu, who knows, ke benua yang lain? Heeh. Kalau sebenarnya sih waktu itu saya udah sempat nanya ke grup research saya di Imperial College itu, mereka akan Hmm. nerima. Saya nggak ya kalau misalnya saya mau S3. Mereka udah oke gitu. Hmm. Eh, tapi saya juga kepikiran di Singapura. Kalau misalnya biomedical engineering di Singapura tuh juga lumayan maju tuh. Kalau di Indonesia sendiri, yang biomaterial di mana ya? Saya belum. Sebenarnya banyak sih. Saya taunya sih banyaknya tuh di UGM, tapi saya nggak tahu. Saya belum coba cari tahu lagi sih Oh jadi emang pengen di penelitiannya apa. Indo, nggak pengen keluar? 50-50 lah Pak. Oh gitu. Kalau sekarang Ya, sih itu, kalau sekarang sih saya lebih fokus ke karir sih. oh ke karir. Oke. Berapa lama? Gitu. Udah berapa lama ya di Kalkin? 2 tahun? Berarti udah 2,5, sekitar Oke. 2,5 tahun. Ya, dan kayaknya lagi enjoy banget nih. Ya, sekarang lagi hektik sih Pak, tapi seru sih. Karena COVID ini kita juga berusaha cari tahu apa sih kita bisa kontribusi apa juga gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya, silakan. Malam Kak, Dari setelah apa lulus nih? S1 apakah langsung sambung S2 atau kerja dulu ambil S2 di mana Kak? Oke, makasih Niki. Setelah lulus S1 saya kerja dulu di Siemens selama 2 tahun sebagai product specialist dan sales. Habis itu saya
nyambung S2 di Imperial College di London. Mhm. Gitu. Jadi kata dia, apakah langsung atau kerja dulu? Gimana? Enggak, saya kerja dulu. Waktu itu sih pertimbangan saya adalah saya pengen tahu sebenarnya di Indonesia itu tuh market atau bidang dunia kesehatan secara industri itu seperti apa sih gitu. Biar saya ada bayangan juga S2 tuh yang saya maunya tuh S2 yang saya ambil itu bisa saya terapkan di dunia Oke. kerja gitu. Makanya waktu itu saya mikir, oke, kalau misalnya saya jadi sales atau product spesialis, saya bakal ketemu banyak orang kan. Rumah Ya, sakit ini, rumah sakit itu, ketemu vendor ini, vendor itu. Gitu. Jadi dengan ketemu banyak orang itu, waktu itu saya harapkan bisa dapat banyak insight. Makanya waktu itu saya memutuskan untuk kerja dulu. oh gitu. Gitu, Pak. Mm-mm. Dan kayaknya teman-teman, tapi nggak tahu juga sih, mungkin harus disurvei juga ya. Mungkin kayaknya 50-50 ya. Ada yang langsung S2, ada yang kerja dulu. Tapi kayaknya di angkatan kamu pada langsung kerja kayaknya ya. Iya, semuanya di angkatan saya semuanya, iya semuanya kerja dulu sih. Oke. Dan ada lagi yang lanjut S2 selain kamu? Adit, Hai Adit, eh, Gerald, sekarang lagi di Jerman. Hmm, apa lagi ya? Ada ya. Andre di Aussie, sama kayak Oke. Adit, ada juga sih yang lanjut. Ya, jadi kayaknya memang kalau lulus SGU tuh kayak tinggal dunia tuh kayak kita mau kemana gitu ya. Oh, kita pengen ke Inggris, pengen Iya, iya sih Aussie. Pak. Kayaknya dengan pengalaman magang di Jerman itu kayaknya jadi kalian tuh jadi pede gitu ya. Mau keluar Iya, negeri itu iya. kayak cuman tinggal break the barrier yang pertama gitu, tapi ketika udah bisa ya udah gitu, udah kayak saya mau di ya Jerman balik lagi atau Mm-mm. misalnya other continent, for example, misalnya mau ke Amerika gitu, atau Mm-mm. mungkin di Asia juga, kayak tadi kan Mm-mm, kamu ada mau sih di juga. Singapura, misalnya gitu ya. Mm-mm. Adit Nah, bilang saya 5 tahun kerja baru ambil S2 Pak. itu kalau 5 tahun baru ambil S2, kira-kira kelamaan nggak ya? Yuda kayaknya juga segitu deh Pak. Oh gitu. Iya, Jadi nggak kayaknya lama juga sih. minimum 2 tahun, maksimum 5 tahun kali ya, kayak gitu. Eh, tapi waktu itu ya Pak, saya juga ada di salah satu kelas yang saya ikutin waktu S2 itu ada yang udah ibu-ibu juga deh, Oh gitu. 40-an. Dia baru Ya. join. Tapi Jadi mungkin saya rasa berarti udah tahu. jadi yang tadi saya tangkap berarti untuk Nabila itu kalau bisa lulus cari kerja dulu, dapat Kalau experience. menurut saya Pak, iya. Heeh. Iya, Itu, setiap orang beda ya. Cuma kalau menurut saya dengan kerja dulu kita jadi ada bayangan tuh waktu S2 mau ngambil hmm, apa dan waktu belajar S2-nya jadi tahu oh dosen ini tuh ngomongin ini aplikasi di dunia kerjanya begini loh gitu. ya, 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 ya. Hmm. Oke, ini sebenarnya saya lupa kasih tahu kamu, kita ada giveaway. Jadi bagi yang nonton nih, jadi nanti Nabila bikin satu pertanyaan, guys. Nanti kita kasih satu mug Biomed. Jadi ada tulisannya Biomedical Engineering SGU. Hmm. Sebenarnya minggu lalu juga kita ada, tapi karena mungkin saya pertanyaannya terlalu pendek, akhirnya jadinya nggak miss ya. Mungkin yang sekarang pertanyaannya, Nabila punya pertanyaan yang buat giveaway Pertanyaannya nanti mungkin seputar apa Pak? terserah, asal jangan kayak terlalu pribadi ke kamu juga sih, nanti nggak ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab nih pasti yang ada adik saya di sini atau Adit pasti tahu. Misalnya nama adik saya gitu dia pasti tahu. Yang tadi aja yang kamu ceritain, yang karir perjalanan kamu mulai dari SGO sampai sekarang. Itu satu pertanyaan. Oke, jawabannya tuh ada benar salahnya gitu Pak atau opini? Yang paling cepat aja, benar salah. Jadi yang paling cepat jawab di komen. Nah, itu nanti di Oh, konteks ini dengan Devita, nanti minta alamat langsung kita kirimin hadiahnya. ini ini teman-teman saya boleh ikut Pak? Kayaknya nggak Boleh, ya, adil deh Pak. ya kan yang penting menyimak tadi ceritanya. Oh iya iya ya. Kalau gitu Ya. ini aja deh. Selain oh oke.
Saya bingung nih, jadi ada 2 pertanyaan. Boleh 2 karena sebenarnya MOOC-nya ada 3. Oh, oke. Pertanyaannya adalah, saya dulu magang di kota apa waktu di Jerman? Kedua, selain pengalaman magang di SGU, pengalaman apa lagi yang menurut saya paling berkesan yang tadi saya ceritain? Oke, berarti ini yang jawabnya harus 2 dong, 2 jawaban berarti dalam satu komen gitu. Dan dua-duanya harus benar. Terserah Bapak. Oke, kita lihat nih. Apakah ada yang jawab nggak ya? Yang paling cepat tadi di kota mana Nabila Kota mana saya dan magang, juga mana yang paling berkesan gitu ya? Ya, selain pengalaman magang itu, ada satu bagian dari SGU yang menurut saya sangat berkesan. Dan saya ceritain tadi. Oke. Apakah fotografi? Bukan, Pak. Di SGU Wih, ada ada yang udah jawab nih, Pak. Bukan ya? Waduh, ini langsung ada. Nah, ini yang mana nih yang menang nih? Kalau tadi jawabannya hambur, tapi dia cuma jawabnya 1 nih. Harusnya jawabnya 2. Iya. Jadi Hasanah itu benar nggak Hasanah? Hasanah? Kita nggak boleh jawab, boleh jawab. Boleh. Jawabannya bukan magang di Siemens. Di Siemens saya kerja permanen. Iya, berarti Hasanah kurang tepat. Stuttgart bukan ya? Frankfurt juga bukan? Hintnya adalah pengalaman berkesan di SGU ini membuat beberapa orang menangis. Menangis karena stres dan takut. Oke. Kita lihat aja jawabannya. Teman-teman ini enggak ya? Teman-teman ada yang merasa pernah nangis enggak gitu? Tapi ya, Hasanah sebenarnya jawabannya tadi udah ada yang 1 yang benar ya. Sebelum Hasanah ada yang ini. Oh, ada lagi? Feldhakel. Oh, Feldhakel. Jawaban yang satunya lagi ya, apa gitu ya jawabannya ya. Kita lihat. Ya, wah ini gimana nih? Jadi kan kamu tuh yang berkesan itu kan ya magang ya. Terus yang kedua yang tadi yang kamu ceritakan. Dan yang hanya ada, yang saya tahu hanya ada di SGU. Jadi yang tadi yang kamu harus belajar lagi dari semester 1 atau semester bawah lagi, terus kamu harus kuasai karena kita pengen lulusan kita itu menguasai ilmunya. Dan sampai sekarang itu masih ada dan itu mungkin sebagai satu uniqueness. Nah, tuh dijawab tuh. Tapi Adit jawab kotanya enggak? Jawabnya cuma 1, Adit. Kalau saya keluar lagi sih. Brizim. Brizi. Ini saya juga lagi monitor di Facebook, tapi kayaknya di Facebook belum ada yang nanya, jadi kita balik lagi aja ke Instagram. Kayaknya di Instagram lebih rame. Oke. Oh ya, Nabila, selain kita ini nanti nungguin nih jawabannya apa, kamu ada pertanyaan kah bagi Pak Yomet misalnya? Tadi saya mau nanya Pak, kalau sekarang masih pada nangis juga nggak ya? Masih kok, masih. Masih ya? Iya. Jadi semangat teman-teman. Pasti bisa. Ini Pak, pertanyaan kedua saya itu sebenarnya saya dengar sekarang di SGU ada biomaterials juga ya? Atau belum ada? Saya lupa. Raka, kenapa kamu bisa salah menebak saya magang di mana? Oke, ini udah ada nih Pak. Ada, mana nih? Feldhakel. Feldhakel itu ya? Ya. Oke. Jadi nanti selamat ya, nanti dikontak oleh admin kita, Pak Yomet. Nanti minta alamatnya, nanti dia dikirimin. Karena memang OFSE ini sangat berkesan dan apa ya? Kalau saya lihat atau mungkin Nabila lihat setelah lulus,
gimana sih sebenarnya OBSE itu perlu atau enggak? Entah kenapa yang nempel di saya itu tuh adalah pertanyaan-pertanyaan dari Pak Maruli sih. Waktu itu OBSE-nya biochemistry. Jadi yang sampai sekarang Ya. tuh, walaupun saya nggak inget ya jawabannya apa, tapi saya tahu itu tentang siklus Krebs lah dan lain-lain gitu. Ya mungkin saya harus buka buku lagi gitu. Tapi menurut saya sih penting sih ya Pak untuk Iya, jadi memang mengetes comprehensiveness kita dari bidang-bidang yang dianggap esensial lah untuk seorang biomedical engineer. iya. Jadi memang menantang sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya meskipun dari tahun ke tahun ada perubahan di pertanyaannya, maksudnya ya, difficulty levelnya. Terus juga kita berusaha selalu improve, karena memang butuh masukan dari para alumni nih. Apalagi ini teman-teman tadi angkatan kamu banyak banget, dan juga yang alumni yang lain. Jadi minggu depan, jadi ini kayaknya udah mudahan nih, Nabila. Nggak kerasa udah mau sejam. Nih, Pak. Pertanyaannya tadi juga banyak. Ya, Senang banget bisa ngobrol dengan Nabila tentang karirnya dari lulus SGU terus ke Siemens, terus lanjut bukan langsung ya 2 tahun kemudian lanjut ke Imperial London dengan beasiswa LPDP dan sekarang ada di Calgen. Semoga sukses terus karirnya ya di sana. Bikin test kit. Ya, biasanya sih kalau kita ngomongnya ya mampir dong ke kampus gitu, tapi kalau lagi COVID kayak gini nggak bisa ya. Jadi mungkin bisa ketemuan di sini. Ada pesan lagi mungkin buat teman-teman angkatan? Lagi pada banyak. Buat teman-teman angkatan nanti aja di grup WhatsApp. Buat teman-teman mungkin teman-teman yang lagi kuliah biomed, semangat. Jangan kalau misalnya galau-galau akademis itu hal yang biasa, tapi percaya bahwa seorang biomedical engineer itu tuh cepat beradaptasi di bidang apapun. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin masih SMA dan baru mau milih S1, saya rekomendasikan biomedical engineering. Dan di SGU. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, itu mungkin cukup dari saya di BE Talk yang kedua ini. Terima kasih udah pada nonton di IG maupun di Facebook. Nanti ini akan ada di YouTube kita. Minggu depan di BE Talk yang ketiga, saya akan mengundang alumni Biomed yang berkarir di luar negeri, tepatnya di Jerman. Jadi ini Nabila ini berkarir di Indonesia. Minggu depan di waktu yang sama, jam 8 hari Jumat di IG ataupun di Facebook. Dia akan bercerita karirnya dia di Jerman. Itu saja. Makasih banyak. Oke. Nabila. Ya, makasih banyak Pak Aulia, makasih teman-teman yang udah join. Sehat-sehat terus Pak. Sehat terus juga teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cusi.